Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai recount text. Ya, sebelumnya sudah mengetahui semua ya apa itu recount text, kan ini di pelajaran SMP itu sudah ada ya. Oke, baiklah. What is recount text? Ya, ini ya bisa dilihat. Ini adalah gambar ketika saya dan teman-teman saya liburan ngecamp di pantai. Ya, kira-kira konteks itu tentang apa? Check it out. What is the context? Context is a text which retells events or experiences in the past. Jadi menceritakan tentang kejadian yang telah kamu alami di masa lampau atau kejadian itu telah berlalu. Ya, what is the purpose of the context? Retell past event, tentu saja untuk menceritakan kejadian yang telah berlalu. Okay, next. The characteristics of recount text. Yang pertama adalah using past tense, karena sudah berlalu ya, jadi menggunakan past tense, verb to. Or jika tidak ada verb, maka menggunakan was were, to be was were, dan diikuti dengan komplementnya apa, adjective, adverb, dan lain-lain. Oke, next, past continuous tense. Boleh juga pakai past continuous or past perfect tense or past perfect continuous tense ya. Pokoknya pakai past tense semua ya. Boleh pakai present tense, boleh, asalkan dengan catatan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat langsung atau si tokohnya tersebut mengucapkan kalimat secara langsung, tentu saja ditandai dengan tanda petik. Oke, next. Focus on specific participants. Ya, ini fokus pada spesifik partisipannya siapa, ada penokohannya, ada tokohnya siapa aja, tokoh utamanya siapa, seperti itu. Next, using conjunction. Conjunctionnya bisa then, before, after, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah using action verb. What is action verb? Action verb adalah kata kerja yang digunakan dalam paragraf ini ya. Kata kerja tersebut itu melakukan suatu pekerjaan secara aktif, seperti membaca, menulis, berlari, menonton TV, mendengarkan musik, seperti itu. Oke, next ya. Oke, next. Ini adalah generic structure of recount text. Yang pertama adalah orientation, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Orientation itu pengenalan tokoh atau tokoh tersebut siapa, terus bercerita tentang apa. Ya, Inggrisnya seperti ini. It gives the readers the background of information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Yaitu memberitahu background informasi mengenai teks tersebut, tentang siapa, di mana, kapan, seperti itu. Next, events. Events ini adalah a series of events ordered in chronological sequence. Jadi ini adalah kejadian, urutan kejadian or kronologi dari story tersebut. And the next, reorientation. Reorientation, a personal comment about the events or what happened in the end of the story. Ini adalah personal comment, komen dari
tokoh utama tersebut atau penulis mengenai mengenai cerita yang telah lalu tersebut. Komennya apa, akhirnya seperti apa. Akhirnya itu maksudnya saya sangat senang dengan I'm happy join this trip, misal seperti itu. Okay, this is the example of a recount text diving in Bunaken Island. Yeah, the first paragraph it's usually orientation ya, karena ini adalah background information biasanya di awal ya. Okay, last year I left New Zealand for Bunaken Island. I went there with a group of New Zealand divers. Getting there was not quite easy. Ya, ini adalah pengenalan mengenai cerita tersebut. Kemudian acaranya apa aja, kronologi kejadiannya ngapain aja. Ya, ini di sini. Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. It included a description about how to take pictures underwater. Next, then we began our diving. In our diving, we saw a group of tiny fish. In order to identify them, we needed a good guide. Without some knowledge of their habitat and behavior, it was difficult to identify. Ya, itu kejadian pertama. Ini dia kayak kak pelatihan atau dikasih tahu caranya mengambil foto di bawah air itu seperti apa. Yang kedua ini dia mulai menyelam, kemudian bertemu dengan ikan-ikan kecil. Kenapa bisa bertemu ikan-ikan kecil? Karena dia mempunyai a good guide or ini guide yang bagus ya. Jadi bisa bertemu ikan-ikan kecil tersebut. Okay, and the next. In summary, the trip was mostly enjoyable. This is so impressive with a marine life. This place is so impressive with its marine life. Nah, ini adalah komennya dari penulis. Perjalanan ini sangat menyenangkan. Seperti itu ya. Okay. That's all. Thank you for your participation. I would like to invite you to have any questions related to the context. Thank you.